Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini saya akan share materi tentang daftar pustaka. Oke, nah di sini kelas 11 mungkin ya khususnya ataupun kelas 10 juga yang pernah mendapatkan tugas makalah dan tentunya sesuai dengan peraturan di makalah tersebut atau karya ilmiah lainnya, itu pasti ada daftar pustaka gitu ya. Nah di sini Ibu mau sedikit menjelaskan, daftar pustaka itu adalah rentetan daftar yang di dalamnya itu memuat sumber-sumber dari mana makalah tersebut atau karya ilmiah tersebut dibuat gitu ya. Di sini juga ada beberapa peraturan yang harus kalian mungkin pahami gitu ya, pahami bersama. Di aturan daftar pustaka ini sebetulnya ada kata kunci yang mudah diingat, yaitu natajukopen. Nah, natajukopen ini adalah singkatan dari nama, na-nya itu nama, ta-nya itu tahun, ju-nya itu judul, ko-nya kota, dan pen-nya itu penerbit. Nah, perlu diketahui juga bahwa daftar pustaka, arti dari pustaka itu sendiri adalah buku, kitab gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nulis sebuah makalah atau karya ilmiah dan mengambil sebuah materinya dari buku atau dari buku lainnya, berarti kalian tuh wajib mencantumkan daftar pustakanya di halaman bagian belakang makalah kalian itu. Nah, lalu bagaimana dengan materi yang kalian cantumkan di dalam makalah itu tapi didapatnya dari internet misalnya ya? Boleh-boleh saja, mungkin kalian cantumkan saja di setelah daftar pustaka itu ada daftar daring atau dalam jaringan gitu ya. Kalian bisa kopikan nama websitenya lalu dituliskan juga diaksesnya itu pada kapan gitu. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Oke, nah jadi dituliskan nama webnya lalu diakses pada Senin misalkan 4 Mei 2020 pada pukul sekian gitu kan. Itu maksud dari itu semua itu karena namanya blog gitu ya, atau informasi di internet yang dipegang oleh seseorang gitu, pasti itu sewaktu-waktu akan berubah. Maka lebih baik kalian mencantumkan waktu pengunduhan materi yang kalian unduh atau kalian copy paste, lalu kalian tuliskan nama webnya, diikuti dengan diakses pada hari, tanggal, dan jamnya juga kalau bisa. Oke, kita kembali ke materi daftar pustaka ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kunci dari penulisan urutan daftar pustaka itu ada natajukopen. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu nama. Nah, penulisan nama di daftar pustaka itu ada aturannya tersendiri. Aturannya adalah kata atau nama kata terakhirnya itu dipindahkan ke bagian depan dan dipisahkan dengan tanda koma gitu ya. Nah, oke. Sebelumnya nih kita bahas dulu, kalau kalian ngambil materi di sebuah buku itu pasti sebuah buku ada nama penulisnya, mau 1 penulis, 2 penulis, 3 penulis, dan seterusnya. Nah, maupun berapa banyaknya penulis itu semuanya bisa dicantumkan dalam daftar pustaka. Oke, dan misalnya dalam daftar pustaka tersebut nama penulisnya ambil saja contoh nama saya ya. Nama saya Nurul Diningsih. Jadi ada 2 kata. Nah, 2 kata ini ambil kata yang terakhir, pindahkan ke bagian depan dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi penulisannya Diningsih, Nurul. Nah, lalu bagaimana dengan namanya yang terdiri lebih dari 2 kata, mau 3, mau 4 misalnya ya. Kita ambil contoh namanya yang 3 kata gitu ya. Karisa Nafara Ahmad.
Nah, kan ada 3 kata tuh, gampang saja. Kita tinggal comot kata yang terakhir itu pindahkan ke depan, itu kata Ahmad gitu ya. Jadi penulisannya Ahmad, Karisa Nafara. Nah, jadi urutan Karisa Nafaranya tetap gitu. Mau yang 4 kata misalkan, 4 kata namanya misalkan Muhammad, Abdul, Yusuf, Ibrahim misalkan kayak gitu ya. Jadi nama kata Ibrahim saja yang tinggal dipindahkan jadi Ibrahim, Muhammad, Abdul, Yusuf. Nah, jadi tetap urutan yang selanjutnya gitu ya. Lalu bagaimana dengan satu buku, satu sumber, misalkan kalian mengambil satu buku yang penulisnya ada 2. Nah, ini juga bisa kalian cantumkan urutan nama penulisnya. Mungkin kalian bisa samakan dengan urutan di bukunya gitu. Misalkan di buku tersebut urutannya namanya masih Nuruddin Ningsih, penulis itu, dan Karisa Nafara Ahmad misalkan. Lalu yang dibaliknya itu cukup nama penulis yang pertama dan nama penulis yang keduanya ditulis tetap seperti itu, tidak berubah. Nah, contohnya begini. Kalau karena 2 ya, misalkan karena 2, jadi pakai dan pemisahnya itu. Diningsih, Nurul, dan Karisa Nafara Ahmad. Jadi gitu tulisannya. Nah, kalau 3 penulis dalam satu buku, misalkan nama penulis itu ada Nuruddin Ningsih, Karisa Nafara Ahmad, sama Dinda Nur Amalia Sani misalkan ya. Itu ada yang namanya yang 2 kata, 3 kata, dan 4 kata. Nah, walaupun ada 3 orang, itu yang wajib dibalik namanya adalah nama penulis yang pertama saja. Jadi cukup membalikkan Diningsih, Nurul, Karisa Nafara Ahmad, Dinda Nur Amalia Sani, titik. Nah, jadi gitu. Jadi gak perlu repot-repot atau kalian membalikkan semua nama penulisnya, tidak. Dan yang hanya dibalik itu hanya nama penulis yang pertama saja gitu ya. Oke, lalu kalau yang 4 penulis, ada loh satu buku yang penulisnya banyakan, bahkan 4, 5, 6 gitu, lebih banyakan gitu, atau sebuah kumpulan gitu, kumpulan buku banyak penulisnya gitu ya. Mau berapapun itu jumlah penulisnya, kalau misalkan lebih dari 3, misalkan ada 4 ya nama penulisnya, itu disingkat saja. Nah, misalkan dari 3 nama penulis tadi ada Nuruddin Ningsih, Karisa Nafara Ahmad, Dinda Nur Amalia Sani, misalkan ada satu lagi Joko Anwar misalkan namanya. Nah, jangan keempat-empatnya ditulis, tapi cukup saja tulis yang pertama Nuruddin Ningsih tadi, terus dia dibalik, tentunya penulisnya dibalik Diningsih, Nurul, DKK titik. Nah, kepanjangan DKK itu adalah dan kawan-kawan, jadi nggak perlu semuanya kalian tulis gitu ya. Oke, jadi ini baru satu nih, baru na gitu ya. Lalu berikutnya kuncinya ada ta, na, taju, kopen ya, ada ta. Ta ini tahun, yaitu tahun terbit dari buku tersebut. Biasanya ada di lembar bagian kedua bukunya atau di balik belakang buku itu ada tahun pembuatannya juga. Itu kalian cantumkan misalkan 2012 atau 1993. Pokoknya dicantumkan setelah urutan nama baru ke tahun, atau misalnya dengan titik, jangan lupa ya pakai titik. Kalau tadi penulisnya misalkan Diningsih, Nurul, titik 2020. Nah, jadi titik lagi gitu di akhir. Jadi setiap 5 bagian tadi, nata, ju, kopet, itu dipisahkan dengan tanda titik gitu ya. Kecuali nanti yang keempat kita bahas, dipisahnya beda lagi, bukan paket. Oke, nah berikutnya yang ketiga kuncinya yaitu judul ya. Nah, judul di sini adalah judul buku yang kalian pakai gitu, itu wajib
dicantumkan di daftar pustakanya judulnya. Penulisannya juga ada aturannya tersendiri. Jika mengetikkan daftar pustakanya itu di komputer, mungkin kalian bisa mengetikkannya dengan Ctrl I italik gitu ya, biar penulisan judul buku tersebut menjadi huruf miring. Nah, lalu bagaimana kalau menuliskannya di buku? Misalkan ketika kalian latihan menulis daftar pustaka, itu artinya bukan tulisan kalian yang dimiring-miring gitu ya, enggak seperti itu, tapi setiap kata dari judul buku tersebut itu kalian harus garis bawahi per katanya. Nah, contohnya misalkan bukunya itu judulnya Dasar-dasar Ilmu Filsafat gitu ya. Dasar-dasar Ilmu Filsafat. Dasar-dasar itu satu kata karena digabung dengan tanda hubung. Nah, lalu diberi garis bawah di bawahnya. Ini kalau penulisannya manual ya, tapi kalau di komputer tinggal Ctrl I atau italik gitu. Dasar-dasar garis bawahi, ilmu garis bawahi, dan filsafatnya garis bawahi jika menulisnya manual. Nah, jadi garis di setiap kata itu artinya huruf miring dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, setelah ju ada ko. Nah, itu pakai titik ya, tadi misalnya pakai titik sebelum ke kota. Jadi kita udah 3, ada na, taju, nama, tahun, dan judul. Misalkan namanya Diningsih, Nurul, titik 2020, titik dasar-dasar ilmu filsafat, titik. Nah, jadi baru 3 ya. Terus yang keempat yaitu aturannya ko ya, kota. Nah, kota itu misalkan kalau ada tahun terbit pasti ada kota terbitnya dong, di mana mau di Jakarta atau di Bandung gitu ya. Itu kalian tuliskan juga misalkan Bandung. Nah, di sini pemisahnya setelah titik yang judul tadi itu penulisannya jadi titik 2. Nah, Bandung, titik 2, dan terakhir yaitu penerbit. Kalian tuliskan misalkan penerbitnya itu Mizan, misalkan. Jadi, Bandung, titik 2, Mizan, titik. Terus gimana Bu kalau misal penerbit itu ada nama PT-nya, boleh dicantumkan atau mau menuliskan nama perusahaan penerbitnya langsung? Boleh, misalkan kalau mau menulis penerbit gitu ya, PT, titik, Gramedia Pustaka. Nah, berikutnya bagaimana dengan nama penerbit yang ada nama PT-nya, misalkan boleh dihilangkan atau mau langsung menuliskan nama penerbit, itu silakan saja. Kalau misalkan mau ditulis PT, berarti misalkan PT titik Gramedia Pustaka Utama titik. Nah, ataupun jadi kesimpulannya dari contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, daftar pustaka itu adalah merupakan daftar sumber-sumber dari materi apa yang kita ambil di buku lain gitu ya. Terus ya kita bisa kasih contoh misalkan dari yang tadi gitu ya, nama penulisnya misalkan nama saya juga Diningsih, Nurul, titik 2020, titik dasar-dasar ilmu filsafat, titik Bandung, titik 2, Mizan, titik. Nah, nanti mungkin urutannya seperti itu. Dan demikianlah pemaparan dari daftar pustaka. Saya harap ini bisa bermanfaat untuk yang melihat konten ini. Tentunya mohon juga saran dan kritikan yang membangun bisa di komen di link ini, dan juga tidak lupa untuk like dan subscribe. Oke, dan tugas-tugas untuk siswa SMK PI yaitu kalian buat video juga, satu video saja singkat. Bayangkan kalau kalian itu menjadi penulis besar gitu ya, amin. Kalian buatlah satu daftar pustaka, sumber daftar pustaka yang namanya itu bisa berdasarkan dari nama kalian sendiri gitu ya. Jadi dibalik kayak contohnya tadi yang ibu gitu, Nurul Diningsih dibalik menjadi Diningsih Nurul, ya pura-puranya kita jadi penulis, lalu dibuat urutannya bagaimana gitu ya, dikemas dalam sebuah video yang singkat di bawah 1 menit mungkinnya, biar tidak terlalu besar juga, dan kirimkan ke wali kelas kalian. Oke. Dan akhir kata cukup sekian.
untuk materi kelas bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan dilanjut dengan kelas materi bahasa Indonesia juga yang lainnya tentunya di next kesempatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu diketahui